Ini ada banyak sekali pertanyaan. Konflik Yaman terbaru atau lama belum disinggung, Ustaz. Ya Ustaz, apa yang terjadi saat ini di Yaman? Bagaimana sikap Salafin? Apa ini? Jadi jazakumullah khairan. Baik, ikhwani hafizakumullah, barakallahu fikum. Perlu diketahui pada tahun 2022, tepatnya di bulan April, Presiden Republik Yaman yang bernama Abdur Rabbih Mansur Hadi, presiden yang sah resmi, mengeluarkan dekret keputusan negara. Setelah dekret ini muncul, beliau menanggalkan jabatannya. Beliau turun dari kursi presiden. Dekret ini dibuat untuk konflik persaudaraan yang tengah berkecamuk 3 tahun yang lalu. Konflik bersaudara. Akhirnya presiden mengeluarkan dekret untuk membuat Majelis Al-Qiyadah Ar-Ri'asi, Dewan Kepemimpinan Presiden, yang mana akan memilih satu orang menjadi ketua, berarti dia presiden, wasab'atu a'dha, dan 7 anggota sebagai wakilnya. Di mana-mana wakil kan 1, ini wakilnya 7. Masing-masing ini dia akan memegang provinsi yang ada di Yaman. Jadi dia wakil presiden, ya dia sebagai gubernur. Kalau bahasa kita gubernur. Jadi wakil presiden. Maka Abdur Rabbih Mansur Hadi hafizahullah memilih yang menjadi presiden adalah Dr. Rasyad Al-Ulaimi sampai sekarang dengan 7 anggotanya. Nah, saat ini di sana ada yang namanya Majelis Al-Intiqali atau Hizbul Intiqali, partai transisi. Dan ini separatis Yaman. Nah, Hizbul Intiqali. Nah, Hizbul Intiqali ini sekarang mereka melakukan agresi militer melawan pemerintah yang sah, sampai presiden terpaksa melarikan diri. Sekarang nggak ada di Yaman. Presiden menyelamatkan dirinya ke negeri Saudi Arabia dan tinggal di Riyadh. Kemudian istinfar, meminta kepada rakyat dan meminta kepada Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi, untuk ikut campur, meminta pertolongan. Maka Saudi pun menjawab pertolongan itu dengan melakukan serangan-serangan kepada para pemberontak. Nah, dan mereka kalau dalam agama Islam, dalam bab fikih, mereka ini disebut sebagai ahlul baghi. Yang saat ini mereka melakukan agresi militer kepada pemerintah yang sah. Mereka ini didukung banyak
elemen. Dan mereka saat ini yang memiliki banyak pasukan dan anggota di kota Aden, di Hadramaut, di selatan Yaman. Dalam Islam mereka disebut sebagai ahlul baghi, bughat, para pemberontak. Apa definisinya ahlul baghi kata Imam Az-Zailai rahimahullah dalam Tabyin al-Haqa'iq? Ta'ifatun minal muslimin yakhrujuna minal hukam. Sekelompok kaum muslimin yang mereka melawan, keluar daripada ketaatan dari pemerintah. Memberontak. Walahum quwwah wa syaukah wa mana'ah. Dan mereka punya kekuatan, power dan pengaruh. Tiga ini mereka punya sekarang. Kekuatan ada, power mereka di darat, pos-pos mereka kuasai, dan mereka punya pengaruh bagi masyarakat. Bahkan menghasung masyarakat untuk apa? Demonstrasi. Hari-hari demonstrasi besar-besaran. Tiap hari laki perempuan turun di jalan dengan mengumandangkan yel-yel kemerdekaan. Kita pengen pisah Yaman Utara dengan Yaman Selatan, yang asalnya ini bersatu. Ini gerakan Selatan Merdeka. Mungkin kalau di Indonesia seperti apa? Ya wis, GAM atau yang lainnya lah. Nah, ini seperti itu. Ironisnya, ini yang sangat disayangkan, beberapa yang menisbatkan diri kepada ilmu, ini malah mendukung agresi tersebut. Malah mendukung para pemberontak. Ada yang mengatakan al-infisal khairun lil janub. Kita merdeka, kita pisah, itu lebih baik bagi rakyat selatan. Tapi kok mendukung? Mana hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan kepada kita untuk bersabar kepada kezaliman pemerintah? Sampai kapan? Nabi SAW mengatakan sampai bertemu aku di telaga, sampai kamu mati. Untuk tidak mengeluarkan asa asyak. Jangan sampai tongkat ini dipukul untuk memecah belah kaum muslimin. Di mana hadis-hadis dan ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bersabar kepada pemerintah, untuk persatuan kaum muslimin? Malah didukung. Ada yang lain lagi baru-baru ini mengatakan anna min ni'matillahi alaina wujud al-quwwah al-janubiyyah al-musallaha, termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adanya angkatan selatan bersenjata, STC. Bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberontak. Ada yang lain lagi terang-terangan di atas mimbar bahkan berikan apresiasi. Nabi SAW pernah bersabda, "Man arada an yufarrik amra hadhihi al-umma wa hiya jami'un fadribuhu bisayf ka'inan man kan." Barang siapa yang ingin memecah belah umat ini, maka pukul dia dengan pedang, siapapun itu, dimanapun dia. Ini kondisi yang ada di negeri Yaman. Padahal ayahanda Syekh Rabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, sebelum beliau wafat beberapa tahun yang lalu, sudah memberikan fatwa. Fatwa itu dihadiri oleh Syekh Ahmad Az-Zahrani. Fatwa itu sudah juga dihadiri oleh putra beliau Muhammad ibn Rabi'. Fatwa itu ada juga dihadiri oleh akhuna Syekh Isam Al-Qubati melalui surat
yang dilayangkan oleh Syekhuna Ali Hudzaifi yang menjelaskan kondisi negara Yaman, kata Syekh Rabi mengatakan kunu ma'as Saudiyah kunu ma'at tahaluf. Hendaknya kalian bersama dengan Saudi dan hendaknya kalian bersama dengan koalisi. Tahaluf itu koalisi yang dibentuk beberapa negara untuk memukul mundur Houthi, Syiah Rafidhah dari Yaman. Dahulu mereka memuji. Sekarang STC ini, Al-Quwah Al-Janubiyah ini, Dewan Transisi separatis ini, yang wakilnya adalah Hani bin Brik, beberapa hari yang lalu atau kemarin mengatakan dengan lafaz bahwasanya negeri Saudi Arabia dengan lafaz Al-Udwan As-Saudi sebagai musuh. Antum tahu lafaz ini? Pertama kali kita dengar dari Hawathah, dari kaum Houthi. Kaum Houthi itu memberikan julukan kepada Saudi dengan Al-Udwan, musuh Allah, musuh Islam. Sekarang dipakai oleh Hani bin Brik, separatis ini tadi, Hizb Transisi ini, angkatan bersenjata selatan. Maka hari-hari ini Saudi karena permintaan presiden resmi mulai membombardir mereka di Hadramaut, provinsi Hadramaut. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka yang mendukung agresi ini wallahu ta'ala a'lam tidak sesuai dengan manhaj as-salafi, bahkan keluar dari kesepakatan dengan tahaluf koalisi Saudi Arabia dan keluar daripada bimbingan Syekh Rabi rahimahullah yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersama dengan koalisi dan memerintahkan kita bersama dengan negeri Saudi Arabia. Wallahu ta'ala a'lam. Ana akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila huna walhamdulillah.